diawali oleh penanaman kebencian bahwa rezimnya, bahwa pemerintahannya itu anti-Islam, pemerintahannya zalim dan yang lain-lain, sehingga masyarakat jadi beringas, tidak merasa bersalah ketika menghujat, mencaci maki, bahkan memberontak kepada penguasa. Berangkatnya dari sana. Nah, kalau kita membiarkan itu terjadi, sedangkan doa ini terus kita baca, apa manfaatnya? Kita berdoa keamanan, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman berada di tanah air kita, tapi yang kita lakukan di tanah air sehari-hari justru membuat benih-benih perpecahan, benih-benih kekacauan itu tumbuh subur. Kenapa? Begini sahabat, bayangkan saja, apakah kita bisa merealisasikan keimanan, keislaman kita tanpa punya tanah air? Tiasa hirup di awang-awang? Enggak. Salah ngapa juga tongeret? Enggak. Saya sering bilang, tanah Indonesia yang kita pijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga ketenangan, ketentraman tanah air merupakan prasyarat untuk terrealisasinya keimanan dan keislaman. Nah, bayangkan saja, jangankan tidak punya tanah air, tanah airnya kacau saja, sulit kita untuk mengamalkan agama kita. Lihat di Syria, lihat di Irak, ya, lihat di Yaman dan negara-negara yang sedang berkonflik itu. Jangankan untuk ibadah dengan tenang, jangankan untuk thalabul ilmi dengan tekun, jangankan untuk syiar dengan gegap gempita, hanya untuk mempertahankan nyawa saja sulitnya minta ampun. Mereka harus pindah ke negara orang. Di Syria itu kebanyakan, di negara-negara konflik itu, jangankan untuk tadarus Ramadan seperti ini, Jumatan ge sarieun. Kenapa? Banyak kejadian ketika Jumatan tiba-tiba bom meledak di tengah-tengah masjid itu. Banyak itu. Jadi di Syria mangarawas teh hese da sarieun bisi aya bom bunuh diri. Di urang mah bakatku aman, keur ngawas ge bisa molor. Eta teh bakatku aman, bakatku tenang. Makanya kita jaga ketenangan. Lihat, Nabi Allah Ibrahim sebelum memohon apa-apa kepada Allah, yang beliau minta pertama kali adalah baladan aminah, negara yang aman. Karena negara aman, ibadah nyaman. Negara aman, bisnis nyaman. Negara aman, thalabul ilmi nyaman. Negara aman, selingkuh juga bisa aman. Ulah selingkuh atau Kang Yamin poligami. Ah, poligami. Dan poli-poli yang lain lah. Ya. Ini yang pertama. Volleyball. Kemudian di dalam surah An-Nisa, singkat-singkat saja ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 66, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalila. Nah, Syekh Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj menafsirkan, wa fi qaulihi aw ikhruju min diyarikum ima'u ila hubbil waton. Perkataan Allah aw ikhruju min diyarikum ini adalah perintah, anjuran untuk mencintai tanah air. Bahkan di dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi memberikan penjelasan. Nah, jadi kata Ar-Razi, Allah sengaja mensejajarkan dua hal yang merupakan naluri daripada manusia. Pertama apa? Menjaga kehidupan. Aniktulu anfusakum. Kedua, menjaga tanah air. Makanya Allah memberikan isyarat, andai kata aku perintahkan manusia dua hal yang melekat dari tubuh mereka, satu, bunuh diri, dua, meninggalkan tanah air, ma fa'aluhu illa qalila, mereka tidak akan melakukannya kecuali hanya segolongan orang. Artinya apa? Naluri manusia untuk mempertahankan nyawa dan tanah air, ini naluri. Nah, ada yang menafsirkan begini, mencintai tanah air itu adalah naluri. Misalkan di dalam tafsir yang tadi saya sebutkan, naluri gak perlu kita gembos-gemboskan minal iman, itu naluri. Sebagaimana naluri kita lapar ya makan. Mencintai tanah air juga naluri. Nah, ada yang dilupakan
dalam tafsir itu. Apa? Naluri kalau dijustifikasi oleh agama, maka naluri itu akan menjadi ibadah. Contoh, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau laki-laki dengan laki-laki itu gulat namanya. Ya. Hubungan seksual itu naluri manusia. Selamat datang. Tapi naluri itu dijustifikasi oleh agama. Bahkan kata Nabi, an-nikahu sunnati, dan banyak lagi hadis-hadis targhib tentang nikah. Maka nikah itu jadi ibadah. Naluri asalnya, kemudian dijustifikasi oleh agama jadi ibadah. Mempertahankan tanah air itu naluri manusia. Dengan justifikasi agama, maka mencintainya itu jadi berpahala. Makanya kita tidak aneh ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam resolusi jihadnya mengatakan, orang yang wafat dalam mempertahankan NKRI ini dari serangan pihak sekutu, maka dihukumi sebagai mati syahid. Jadi ibadah. Kenapa? Ada justifikasi agama. Untuk lebih jelas bisa dibaca satu kitab kecil namanya Al-Haqqul Mubin fi raddi ala man tala'aba biddin. Itu tebalnya 210 halaman, kecil ya. Ditulis oleh ulama muda dari Al-Azhar, Dr. Said Usama Al-Azhari. Itu lengkap sekali. Nah, kita singkat-singkat saja. Kemudian kalau kurang, di dalam surah Al-Qasas ayat 85 Allah bersabda, innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Nah, di dalam tafsir Ruhul Bayan yang ditulis oleh Ismail Haqqi Al-Hanafi, jadi asbabun nuzul ayat ini, suatu hari Rasulullah itu merindukan Mekah ketika beliau sedang berada di Madinah. Rasulullah itu melamun, meratapi, rindu, ingin mudik ke tanah kelahiran. Datang Jibril, Muhammad galau, iya, lagi rindu kau ke Mekah. Loh, kok tahu? Nggak tahu saja. Iya, saya merindukan Mekah. Kata malaikat Jibril menyampaikan ayat ini, Allah yang telah mewajibkan kepadamu Al-Quran akan mengembalikanmu ke negara itu, akan mengembalikan ke Mekah atau mengantarkan Mekah ke Rasulullah dengan Fatu Mekah nanti. Nah, di dalam tafsir Ruhul Bayan mengutip perkataan Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi, wa fi tafsiril ayah isyaratun ila anna hubbil waton minal iman. Ya, pada ayat ini terdapat isyarat bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah bilang, laula hubbul waton la khuruba baladussu fa bi hubbil auton umiratil buldan. Kalau tidak ada nasionalisme, niscaya akan semakin hancur negara yang sedang pecah belah. Karena cinta tanah air lah, karena nasionalisme lah, negara-negara jadi termakmurkan. Kita mengambil pendapat ulama ahli tafsir yang sudah menulis tafsir dengan tanggung jawab akademik yang luar biasa. Sekarang kan kadang kita lebih mendengar perkataan yang viral meskipun gak jelas referensinya. Yang penting viral, nah itu kebenaran, tanpa ada kehati-hatian apakah statement itu punya dalil atau enggak. Para ulama tafsir sudah bilang, wa fi tafsiril ayat isyarat ini la annahu bil waton minal iman, masih ditentang. Nah, ini perlu kita introspeksi supaya pola pikir kita itu sehat, waras, menerima ilmu itu dari sumber yang jelas, sumber yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian dalam perspektif hadis, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, urutan hadis 5275. Allahumma habib ilainal madinah kahubbina makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Mekah. Rasulullah sampai berdoa agar Allah menganugerahkan kecintaan terhadap Madinah melebihi kecintaan beliau terhadap Mekah. Masih ragu bahwa cinta tanah air itu merupakan tuntutan keimanan kita? Kemudian masih dalam tafsir dalam Sahih Bukhari urutan hadis 1753,
apabila Rasulullah pulang dari bepergian, ketika tembok Madinah sudah terlihat, baginda Nabi itu suka mempercepat langkah tunggangannya. Kenapa? Karena ingin segera sampai, merindukan Madinah, ingin segera sampai ke Madinah. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis ini, kata beliau, wa fil hadisi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil waton wal hanini ilai. Hadis ini secara tegas menunjukkan kemuliaan Madinah dan disyariatkannya mencintai tanah air. Ini tolong disampaikan, sehingga kita karena cinta tanah air itulah kita menjaga, memelihara dan melakukan tindakan-tindakan preventif agar benih-benih permusuhan, benih-benih virus-virus yang akan membuyarkan tenun kebangsaan kita, yang akan membuat tatanan negara kita porak-poranda, kita dituntut, konsekuensi dari ini, kita dituntut untuk menjaga dan menutup semua celah untuk itu. Lagi-lagi kita ditantang kembali oleh bangsa agar kita menunjukkan peran kita sebagai perekat tenun kebangsaan kita. Kita menutup syadud daro'iyah kan? Kita menutup sekecil apapun virus, sekecil apapun celah yang akan membuka agar orang-orang yang benci terhadap kesatuan NKRI ini masuk. Salah satunya sedikit-sedikit dari penyebar ujaran kebencian, hate speech, baik terhadap pemerintah, baik terhadap ulama yang paham tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Dihembuskan fitnahan itu, dihembuskan bahwa rejim ini adalah anti-Islam. Lu anti-Islam bagaimana? Lawang dia itu muslim, presidennya juga muslim, menteri-menterinya juga mayoritas muslim. Bahwa rejim ini mendolimi umat Islam. Mendolimi di mana? Mendoliminya di mana? Tapi kan lagi-lagi masyarakat kita tidak mau cross check nih. Wah, anti-Islam, mendolimi umat Islam, kita percaya saja tanpa cross check. Benar gak? Mana datanya? Kalaupun ada data disuguhkan, cross check dulu. Ini benar gak? Karena sekarang itu agak ada satu jargon yang cukup muncul, 7 kali 7 49 kan. Mau setuju gak setuju, yang penting penampilan, yang penting viral, yang penting hashtagnya laku, itulah kebenaran, tanpa mau cross check semata. Hati-hati ya, selangkah demi selangkah kita digiring untuk memudarkan nasionalisme dalam hati kita. Ketika dalam hati ini tidak ada nasionalisme, maka orang-orang yang punya kepentingan untuk membuyarkan NKRI ini akan melenggang masuk tanpa beban. Cukup pantik saja satu kasus, meledak, menyebar, kekacauan di mana-mana. Ini yang kita antisipasi ya. Makanya kita mengharapkan, mari sama-sama kita melanjutkan estafet perjuangan para ulama kita, para kiai-kiai kita di NKRI ini, di NU ini, bagaimana kenegarawanan beliau-beliau itu dalam mempertahankan NKRI, meskipun ego pribadi dan ego golongannya disimpan dulu demi untuk keutuhan NKRI. Mari kita contoh supaya kita nanti kelak ketika dibangkitkan oleh Allah di yaumul qiyamah, kita tidak tertunduk malu kepada Hadratus Syekh, kita tidak berpaling muka dari Kiai Wahab Hasbullah, karena kita justru memporak-porandakan bangunan yang telah mereka bangun dengan titian keringat, air mata, darah, bahkan nyawanya. Tapi kita harapkan nanti kelak di yaumul qiyamah kita bisa mengangkat muka dengan pede, sowan sama Hadratus Syekh, saya adalah generasi yang layak untuk dibanggakan karena melanjutkan estafet itu. Nah, itu yang pertama, nasionalisme. Makanya sekali lagi, konsekuensi dari nasionalisme, konsekuensi dari mencintai tanah air ini adalah kita mengusahakan, mengikhtiarkan di dunia nyata dan dunia maya, jangan sampai benih-benih perpecahan, jangan sampai virus-virus yang akan membawa terhadap porak-porandanya bangsa kita bebas melenggang masuk di NKRI ini. Kita tutup bersama. Yang kedua, yang sering dijadikan serangan oleh tetangga-tetangga kita adalah tentang sistem politik.
Nah, sistem politik kita. Makanya kita tidak aneh lah, banyak yang teriak-teriak di panggung itu NKRI itu togut. Bahkan mereka tidak malu. Di YouTube itu ada ya seorang penceramah bilang, orang tua kita, saudara kita, guru kita yang wafat dari tahun 45 sampai hari ini, mereka wafat dalam kemusyrikan, dimusyrikan oleh sistem. Buka di YouTube, banyak itu beredar. Dibuka juga di Mahkamah Konstitusi, di MK kemarin itu, ya. Mereka tidak malu untuk bilang itu, sehingga karena stigma, percaya, keyakinan bahwa NKRI ini togut, bahwa pemerintahan kita ini adalah tidak Islami, berarti harbi, ya, berarti harus dimusuhi, maka mereka tidak tanggung-tanggung untuk melakukan manuver bahkan teror agar bagaimana kekacauan tetap berada di negara kita. Mereka sengaja melakukan bom bunuh diri, melakukan bom panci, bom teko, bom seeng, bom yang lain-lain lah. Kenapa? Karena punya anggapan bahwa pemerintahannya togut, arbab min dunillah, togut itu. Nah, makanya kita akan mengkaji kenapa kita di kalangan pesantren yang puluhan tahun bahkan ratusan tahun di pesantren mengkaji fikih siasah, ya, fikih politik itu, kita mengkaji juga fikih jinayah tentang hukum positif, kita mengkaji tentang bagaimana hudud, bagaimana ini itu, tapi tidak lantang seperti tetangga kita, ya. Padahal lihat dalam I'anatul Thalibin kita mengkaji i'anah itu, fikih siasah kita kaji, al-ahkamus sultaniyah kita kaji, kemudian Nasihatul Muluknya Al-Ghazali kita kaji tentang bagaimana sistem pemerintahan di dalam Islam, tapi tidak teriak-teriak di panggung itu menyuruh santrinya supaya demo, berteriak bikin spanduk ganti presiden karena togut, enggak. Padahal mereka yang 24 jam mempelajari bagaimana tuntunan Islam tentang itu. Ini sebuah keanehan. Mari kita kaji bagaimana sebenarnya sistem politik di dalam Islam. Yang pertama, umat Islam pasca Nabi wafat sampai abad modern ini menggunakan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan, mulai dari bentuk kekhilafahan yang demokratis sampai dengan bentuk republik dinasti yang absolut. Ini fakta. Pemerintahan Islam dari dulu sampai sekarang, dari Maroko sampai Merauke, dari musim duren sampai musim rambutan, mengamalkan berbagai bentuk sistem politik. Kenapa beragam corak? Karena tidak ada nas yang sharih, tidak ada nas Al-Quran hadis yang jelas yang mengatur bentuk negara. Sebab pembentukan negara merupakan persoalan politik yang teknisnya disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing, selama mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadaratan. Bisa dibaca di dalam kitab Al-Alaqah Bainaddin wad Daulah yang ditulis oleh Syekh Adnan Al-Afyuni. Kita tahu bahwa Al-Quran itu banyak berbicara tentang kepemimpinan. Al-Quran bicara tentang kepemimpinan diktator Fir'aun. Al-Quran bicara tentang kepemimpinan Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis, Daud, ya, Dzulqarnain, berbicara tentang kepemimpinan, berbicara tentang kebangsaan. Tapi Islam tidak menyoroti secara jelas bahwa inilah bentuk final sistem negara, sistem politik dalam Islam. Enggak. Tapi Islam hanya menyoroti substansi etika kepemimpinannya. Bentuknya terserah. Ya, padahal banyak kan. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu kan raja tuh. Dzulqarnain, Firaun, Namrud, ya, Tolut, Jalut. Banyak Al-Quran berbicara tentang itu. Tapi Al-Quran tidak menjustifikasi satu sistem yang baku. Enggak. Ini artinya apa? Sistem politik itu teknisnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang penting esensinya, maqasidus syariahnya kena. Bentuknya mau republik ke, mau dinasti ke, mau apa, yang penting esensinya apa? Mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadaratan.
Lihat di Syria, di Irak, ISIS kemarin. Cuma 7 tahun ya, dari 2010 ya ISIS berdiri itu. Dari 2010 ISIS berkoar-koar ingin mendirikan khilafah Islamiyah, sehingga di Indonesia pun banyak yang berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, yang nggak tahu dia itu siapa, tapi mereka berbaiat, janji setia, sumpah setia kepada pimpinan ISIS. Tapi apa yang dibangun di Syria, di Irak? Luluh lantak mengembalikan Syria, mengembalikan Irak ke 7 tahun ke belakang sebelum ISIS berkuasa, sebelum ISIS bikin onar, itu tidak akan cukup 50 tahun. Apakah itu yang diinginkan oleh Islam? Anak yatim bergelimpangan, janda-janda bertebaran. Kenapa? Apakah itu yang dinamakan politik Islam? Apakah itu yang dinamakan khilafah? Bullshit, ya. Allah menurunkan agama ini untuk kemaslahatan manusia, untuk manusia. Agama ini diturunkan bukan untuk Allah yang ghaniyun anil alamin. Makanya ketika ada doktrin agama yang disalahpahami sehingga menimbulkan kekacauan, menyebabkan korban ribuan nyawa, sudah harus dipertanyakan, ini benar ajaran Islam? Ini perlunya kritis itu. Lihat di ISIS yang teriak-teriak khilafah, khilafah, contohnya lihat di Syria, di Irak. Bukan kemaslahatan yang tegak, tapi justru kemaslahatan yang ada pun hilang entah kemana. Keamanan jauh, kesejahteraan apalagi, bahkan harga nyawa itu seolah-olah tidak punya harga sama sekali. Apakah itu yang dinamakan politik Islam? Bullshit, bohong. Pakai B badag ya, B besar, bohong. Ya. Ini penting kita sampaikan, ya. Jangan mentang-mentang benderanya saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi isinya justru jauh dari makna hakikat dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Nyawa orang yang sedang Jumatan ditembaki, diledakkan bom. Orang yang tak berdosa mereka bombardir. Apakah itu yang dinamakan ajaran Islam? Naudzubillahi min dzalik. Ya. Makanya untung saja nggak ada ya pesantren NU yang berbaiat sama ISIS ya. Nggak ada ya. Ya, nggak ada. Yang ada juga justru di beberapa perguruan tinggi ya. Santri yang kalem-kalem saja, yang memahami Al-Quran, hadis, fikih, kalem-kalem saja, tidak berbaiat. Mereka berbaiat janji setia kepada Abu Bakar Al-Baghdadi yang disono, yang nggak jelas ujung-ujungnya. Mereka berbaiat janji setia, tapi kepada pemimpin negaranya sendiri, mereka seolah-olah menuduh seperti Dajjal, menuduh seperti Fir'aun, sehingga mereka tidak punya rasa malu, tidak punya rasa berdosa ketika memfitnah, ketika menyebarkan aib, ketika mengkritik. Kalau mengkritik saja boleh, tapi memfitnah ini nih, mereka seolah-olah tidak berdosa. Harga diri seorang muslim mereka injak-injak. Ini pentingnya. Bukankah di dalam ajaran Islam di maqasidus syariah itu ada hifdul menjaga harga diri. Harga diri setiap manusia itu harus kita jaga, apalagi harga diri pemimpin kita. Nanti di akhir saya akan sampaikan bagaimana etika amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin kita. Ini perlu disampaikan supaya para kader dari MDS Rijalul Ansor ini tidak menjadi penceramah yang justru mengisi judulnya tabligh akbar tapi diisi dengan gosip akbar. Ya, ini penting agar kita justru tidak memperkeruh keadaan. Nah ini di dalam kitab At-Turuqul Hukmiyah. Nah At-Turuqul Hukmiyah itu ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Meskipun di dalam Nahdlatul Ulama, nah karya Ibnu Qayyim ini tidak termasuk kutubul mu'tabarah, jadi tidak dipakai referensi, tapi karena mengutip salah satu ulama dari Madzhabul Arba'ah, Ibnu Aqil. Dalam At-Turuqul Hukmiyah, Ibnu Qayyim bilang, qala Ibnu Aqil as-siyasatu maka fi'lan yakunu ma'ahun nas aqraba ila shalah wa ab'ada anil fasad wa ilam yadhur rasul wala nazal bihi wahyun. Politik adalah segala cara yang bisa mendekatkan kemaslahatan hidup untuk segenap rakyat dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak diatur secara langsung oleh Rasul ataupun wahyu.
kata tadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang penting mendekatkan kepada kemaslahatan, menjauhkan dari kemadaratan. Itu endingnya, ya. Itu tujuan adanya politik itu. Jangan kita teriak-teriak politik Islam, khilafah Islamiyah, tapi justru menghancurkan, menginjak-injak harkat dan martabat manusia yang sudah diangkat oleh Islam. Ya, menjatuhkan, mencampakkan harkat dan martabat manusia ke lembah kehinaan di bawah jargon dan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ISIS itu. Ya, kita bukan benci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya. Orang NU itu sehari semalam lebih daripada 100 kali tahlil itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hampir ba'da sholat. Meskipun kalau gak ba'da sholat ya setelah maghrib atau setelah subuh lah. Biasanya zikir panjang itu ba'da maghrib atau ba'da subuh ya. Karena kalau ba'da duhur, ba'da asar, ba'da isya, kalau ba'da maghrib, ba'da subuh itu kan Allahumma anta salam gitu kan. Nah kalau habis duhur itu Allahumma lantas jalan gitu kan. Langsung balik maksudnya. Orang NU itu paling suka tahlilan gitu kan, paling suka melafalkan tahlil sehari semalam, gak kurang dari 100 kali ya. Jadi jangan karena kita menghormat bendera merah putih dan kita tidak suka terhadap bendera hitam yang bertuliskan itu, kita dianggap sebagai anti-Islam. Loh, dari mana? Kita sholat 5 waktu, hajian kita berbondong-bondong, umrohan kita berbondong-bondong, kita membuka lembaga pendidikan pondok pesantren yang di dalamnya ditransmisikan, ajarkan ilmu-ilmu agama. Masa yang seperti itu dituduh anti-Islam? Situ waras. Ya, ini penting. Ya, soalnya sekarang itu banyak orang yang kurang waras ya. Ini politik itu seperti itu. Jadi pada masa dari awal sampai akhir tidak ada satu sistem yang baku. Lihat saja, salah satu dalam sistem politik itu adalah bagaimana menciptakan pemimpin, proses suksesi kepemimpinan. Gak ada yang baku. Naiknya Abu Bakar ke tambuk pimpinan umat ini itu melalui proses di Sakifah Bani Sa'idah, negosiasi, kemudian berbaiat. Tapi naiknya Khalifah Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar itu beda lagi caranya. Itu hasil penunjukan dari Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Utsman naik ke tampuk pimpinan kaum muslimin, beda caranya dengan naiknya Abu Bakar dan naiknya Umar, tapi hasil musyawarah tim formatur. Saya tanyakan, kalau memang ada sistem yang baku di dalam Islam tentang sistem politik, dari 3 kasus ini mana yang paling islami? Mana yang baku? Enggak. Ya, semuanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Naiknya, ini yang kecil saja, bukan masalah sistem yang terlalu besar lah. Satu saja kasus tentang bagaimana suksesi kepemimpinan ini menjadikan seseorang berada di pucuk kepemimpinan di dalam Islam. Abu Bakar, Umar, Utsman, beda-beda sistemnya. Ini menunjukkan tidak ada sistem yang baku ya. Jadi yang teriak-teriak bahwa demokrasi kafir, NKRI togut karena tidak menegakkan khilafah, itu togut menurut endasmu gitu kan ya, sekali awang gitu kan, cuman. Nah, ini ada ya teman, faida doharot amaratul adl wasfaro wajahu bi ayyi tariqin kana. Ketika keadilan sudah bisa kita rasakan oleh masyarakat, maka disitulah syariat dan agama Allah. Sistem apapun yang telah memberikan jaminan keadilan, maka hal itu tidak bertentangan dengan agama. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Setiap Jumat, di khutbah Jumat kita mendengar itu, seharusnya kita realisasikan keadilan. Makanya di dalam Pancasila kita sebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena memang apa? Keadilan itulah ujung puncak dari sistem politik itu. Bagaimana keadilan bisa dirasakan? Tidak ada ketimpangan sosial. Ada di Indonesia macan adil, nah, keadilannya tidak begitu merata. Ya, namanya juga proses. Ya, namanya juga proses. Kita
sebagai generasi penerus bangsa, kita sebagai pelanjut estafet perjuangan orang tua kita punya tanggung jawab bagaimana keadilan sosial itu bisa dirasakan oleh seluruh tumpah darah bangsa ini. Bahkan bukan hanya oleh manusia, keadilan diterima oleh tanaman, keadilan diterima oleh hutan, keadilan diterima oleh tanah air. Wilujeng Sumbing, kita mendengarkan dulu tahu jihad dan tahu syekh dari kiringan. Jadi inti dari kembali lagi ke laptop ya. Inti dari politik itu adalah bagaimana keadilan, kemaslahatan itu dirasakan oleh masyarakat. Sistemnya mau apapun terserah. Yang penting menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang memang dijunjung tinggi oleh Islam. Ya. Sekali lagi, kita sedikit pun tidak bersimpati terhadap yang mengatasnamakan syariat Islam, khilafah Islam, benderanya kalimat tauhid, tapi justru dalam kesehariannya menginjak-injak harkat dan martabat manusia yang merupakan ajaran inti daripada agama. Sekali lagi, Islam diturunkan untuk manusia, lisa'adatil bashar. Untuk apa atas nama Islam? Tapi justru memecah belah, membuat kehancuran, menginjak-injak harkat dan martabat manusia yang telah diusahakan dijunjung tinggi oleh baginda Nabi. Nah, hati-hati, jangan tertipu oleh penampilan. Dalam At-Turuqul Hukmiyah ya bisa dibaca. Nah, di dalam Al-Asbah wan Nadzair, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, kita semua tahu satu kaidah di dalam Al-Asbah wan Nadzair, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahat, kemaslahatan yang akan menjadi tujuan syariat. Kemudian, nah ini kemaslahatan, kita masuk pada teori maslahat. Di dalam Muqaddimah Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rus Al-Andalusi, ya, orang Andalus, orang Spanyol, mungkin siapa? Kakek buyutnya Raul Gonzalez mungkin ya. Nah, pemain Madrid dulu itu ya Raul Gonzalez ya. Nah, di sana dikatakan anna waqa'i'a baina ashasil unas ghairu mutanahiyatin wan nusus wal af'al wal iqrarat mutanahiyah wa muhalun ayyuqaba ma la yatanahi bima yatanahi. Keren sekali. Kata Ibn Rus di dalam muqaddimahnya itu, persoalan-persoalan kehidupan terus berkembang secara tak terbatas, tak terbendung. Sementara teks-teks agama sangat terbatas. Al-Quran, hadis itu gak nambah. Al-Quran dari dulu ya 30 juz itu, yang 114 surat itu, yang 6.236 ayat itu gak nambah. Sugan pada ayat nama 2018 nambah ayat Quran, enggak gitu kan. Sakit tuh. Hadis segitu saja yang tertuang di dalam kutubul hadis, gak nambah, terbatas teksnya. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh umat tak terbatas, setiap saat penuh dengan pertambahan masalah. Kata Imam Ibn Rus, mustahil sesuatu yang terbatas akan bisa menjawab yang tidak terbatas. Mustahil itu tanpa ada kerja-kerja ijtihad, tanpa ada kerja-kerja intelektual. Kalau hanya terpaku pada Al-Quran dan hadis, toh ya gak akan selesai lah, gak akan terjawab masalah itu. Saya sering memberikan contoh sederhana. Kita sepakat bahwa heroin, ganja, kokain itu haram. Cari dalam Quran ada hurimat alikumul ganja wal heroin, gak. Tapi kenapa kita berkesimpulan bahwa ganja, heroin itu haram? Dari mana itu? Dalam hadis tidak ada. Dari mana? Ada kerja intelektual, perlu ada ijtihad. Ya, kata Ibn Rus jauh hari sudah mengatakan itu. Nah, seluruh produk hukum yang digali melalui proses ijtihad
harus mengusung muatan kemaslahatan yang selaras dengan nilai-nilai universal syariat, rumus-rumus hukum yang tidak memiliki muatan kemaslahatan, maka harus dibatalkan karena sudah tidak sejalan dengan cita-cita syariat atau maqasidus syariat. Nah, kita mulai mengerucut. La dororo. Ini hasil dari resapan beberapa hadis, wabil khusus hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Ibnu Majah. La dororo wala diroro. Tidak boleh berbuat yang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh berbuat yang membahayakan orang lain. Nah, kemaslahatan doruri sebagai inti tujuan syariat, maqasidus syariah yang ad-daruriyatul khams ini isinya ada 5 yang kita tahu. Pertama, hifduddin, kemudian hifdun nafs, ketiga hifdul akal, keempat hifdun nasab atau hifdun nasal, yang kelima hifdul mal. Ini tujuan syariat itu. Bentuknya apapun itu, yang penting menjunjung tinggi 5 kebutuhan primer manusia yang ini, maka itu dihukumi sebagai islami. Gak penting namanya Indonesia, gak penting namanya NKRI. Yang penting semua produk hukum di NKRI merujuk menjunjung tinggi maqasidus syariah ini, maka sudah dikatakan islami. Ini. Nah, kemaslahatan yang lebih mungkin bisa membaca ya untuk lebih jelas al-muwafaqah fi usul syariah tentang kemaslahatan. Nah, kemaslahatan kata Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, maksud dari kemaslahatan yang merupakan tujuan daripada agama bukannya mengambil keuntungan pribadi dan menolak kemadaratan pribadi, karena itu naluri, semua orang pasti mengusahakan itu. Tapi yang dimaksud maslahat itu adalah ini maqasidus syariah. Tadi tasurupul imam ala ra'iyati manutun bil maslahat. Mana maslahat itu? Ini kebijakan seorang pemimpin, produk hukum harus menjunjung tinggi manutun bil maslahat, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Ada lagi yang menambahkan menjaga harga diri ya. Nah, nanti kita akan perpanjang ini. Nah, apa? Ini hasil dari pemahaman mendalam para ulama terhadap ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah tujuan syariat sebagai rahmat ya. Nah, timbul suatu pertanyaan, kalau demikian definisi politik tadi dalam Ad-Dan Al-Afyuni ataupun di dalam Turuqul Hukmiyah itu, bolehkah umat Islam menerima Pancasila dan bukan Islam sebagai dasar dan ideologi negara? Sebenarnya bagi kita di Nahdlatul Ulama, masalah ini sudah selesai 34 tahun yang lalu. Lebih tua dari usia saya. Sudah selesai Nahdlatul Ulama itu melalui Munas Alim Ulama di Situbondo tahun 83, yang dikukuhkan melalui Muktamar tahun 84 masih di Situbondo, bahwa Pancasila final. NU menerima Pancasila zahiron wa maknan ya, hente munafik, tapi kita itu gak munafik seperti itu. Kita menerima Pancasila zahiron wa maknan ya. Ini konsistensi ulama Nahdlatul Ulama. Nah, setiap muslim, kita meyakini setiap muslim pada dasarnya meyakini semua hukum harus sesuai dengan syariat atau hukum Allah. Nggak ada seorang muslim yang mengingkari ini. Tuntutan dari keimanan, konsekuensi daripada keimanan adalah kita mengusahakan agar semua produk hukum sesuai dengan syariat. Nah, tapi masalahnya belum ada kesepahaman mengenai makna yang dimaksud dari hukum Allah atau syariat tersebut. Belum ada kesepahaman. Nah, saya berikan satu gambaran kotor. Pertama, ada yang memahami bahwa hukum Allah
atau syariat adalah segala ketentuan yang tertulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan lebih jauhnya, memahami bahwa syariat adalah ketentuan-ketentuan yang telah terkodifikasi dalam literatur fikih. Ini pemahaman yang pertama nih, yang ekstrim. Kita kan es krim ya, lembut dan manis. Pemahaman seperti ini akan menganggap segala rumusan atau konsep yang tidak dijumpai secara tekstual di dalam Al-Quran, hadis atau literatur fikih dianggap sebagai bukan syariat, bukan hukum Allah. Indonesia mereka tuduh sebagai togut, sistem kafir. Kenapa? Karena gak ada dalam teks Al-Quran dan hadis. NKRI gak ada, demokrasi gak ada. Jadi sudah dipastikan karena tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, nih produk kafir ini harus kita tolak. Ada, kita tidak menutup mata. Contohnya ya HTI itu yang lebih jelas ya. Contoh jelasnya yaitu ya, saya sebut HTI saja ya. Maaf kalau orang HTI menonton ya. Memang kulil haq walau kana murran kata Nabi. Kedua, ada yang memahami bahwa hukum Allah atau syariat tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam teks Al-Quran, hadis, apalagi literatur fikih. Tidak terbatas hanya itu. Nah, rumusan atau konsep baru, melainkan segala aturan, rumusan atau konsep baru yang merefleksikan nilai-nilai universal syariat, maqasidus syariah tadi. Pemahaman seperti ini akan mempengaruhi sikap progresif dan inklusif menerima ide dan gagasan kemaslahatan baru yang sejalan dengan maqasidus syariah, kendati pun tidak tertuang secara teks dalam Al-Quran, Al-Hadis ataupun literatur fikih. Kita lebih cenderung ke nomor 2 ini. Kemarin ketika kita melakukan dirasah, Kang Ajengan Ali Abdul Khalik menyampaikan penafsiran yang menarik ya tentang wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun dhalimun fasikun itu. Nah, Pak Ali sudah menyampaikan ya, saya tidak akan mengulang lagi. Nah, intinya ini dua mazhab besar pemikiran yang berkembang di kaum muslimin tentang produk hukum dari zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam, dididik di rumah tangga Nabawi, menantu Rasulullah, sahabat utama baginda Nabi, orang yang mewakilkan menjadikan dirinya sebagai martir ketika baginda Nabi hijrah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dikafirkan oleh orang yang kemarin sore memeluk Islam karena Sayyidina Ali menerima tahkim itu, difrangsifin itu, sehingga mereka tidak tanggung-tanggung menuduh Ali telah kafir. Kenapa telah kafir? Karena Ali telah mengambil hukum selain hukum Allah. La hukma illallah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun fasikun zalimun. Karena Ali kafir, sedangkan kewajiban kita memerangi orang kafir. Faktulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, orang musyrik maka Sayyidina Ali terbunuh. Nah, sekarang juga seperti itu. Hati-hati ya. Masa sih Sayyidina Ali tidak paham masalah ayat itu? Ya. Nah, sekarang itu lagi musimnya seperti itu, di mana orang awam berani menghakimi dan menyalahkan para alim karena beda pandangan dengan dia. Bukannya tabayun, bukannya mengintrospeksi diri, jangan-jangan ilmunya yang belum sampai, ini malah menuduh alim ulama yang beda pandangan dengan dia tuduh sebagai sesat, dia tuduh sebagai ulama penjilat, dia tuduh sebagai ulama dia tuduh sebagai ulama penjilat pantat penguasa. Ini perlu kita perhatikan. Nah, kita mengikuti pemahaman ini, jadi hukum Allah itu luas ya. Makanya kemarin Kang Ali bilang, kenapa ayatnya tidak wa malam yahkum bil Quran atau bil kitab bis sunnah ya, tapi bima ya, secara umum. Al-Quran, hadis itu aturan Allah, iya ya.
Apakah yang di luar atau tidak ada tertuang dalam Al-Quran, hadis itu berarti bukan hukum Allah? Belum tentu. Semua produk hukum yang tujuannya, maksudnya sama dengan maqasidus syariah, dengan pesan-pesan universal di dalam Islam, itu pun dihukumi sebagai hukum Allah. Ma anzalallah. Ya. Kita singkat-singkat. Nah, bolehkah umat Islam menerima Pancasila dan bukan Islam sebagai dasar ideologi negara? Kita kemarin kan sempat juga tentang NKRI bersyariah, ya. Karena memang sekarang itu kata syariah sudah apa ya? Sudah sulit didefinisikan. Bahkan ada satu perum di Kota Tasik, di kabupaten ya. Nah, Kabupaten Tasik itu perum bersyariah. Kok perum bersyariah? Ini agama ini untuk orang berakal atau untuk jamadat? Untuk perum. Kok ada perum syariah gitu kan? Ini bagaimana? Apa perumnya pakai jilbab gitu gimana? Saya tidak tahu itu. Iya, makanya sekarang mari kita kembali kepada definisi yang konkret tentang makna syariah itu, ya. Sekarang di samping syariah dikerucutkan menjadi konun, ya. NKRI bersyariah apa? Isinya harus hukum-hukumnya, hukum positifnya, hudud itu konun. Syariah itu lebih luas daripada itu. Tauhid juga syariat Islam, fikih syariat Islam, tasawuf juga syariat Islam. Bukan hanya aturan hukum hukum pidana dan perdata. Ada hukum perdana ya, harus diregistrasi itu hukumnya. Ya, kalau enggak diblok sama Kemeninfo gitu. Ya. Nah, sehingga rumusan tentang Piagam Jakarta mencuat kembali. Sebenarnya lagi-lagi kita orang NU sudah selesai dengan Pancasila, dengan Piagam Jakarta sudah selesai 34 tahun yang lalu. Jadi yang berkuar-kuar sekarang Piagam Jakarta, kemarin kemana aja Bung itu kan? Kita sudah selesai kemarin itu, ya, melalui Munas Alim Ulama tentang penghambusan 7 kata dalam Pancasila itu, dalam Piagam Jakarta itu. Lawang Kiai NU salah satu timnya kan Kiai Wahid Hashim, ya. Dari NKRI berdiri, Republik ini berdiri sampai tahun 84, kita di Nahdlatul Ulama berjuang mati-matian melalui jalur yang konstitusional, melalui parlemen, ya, melalui eksekutif, agar Piagam Jakarta bisa terrealisasi. Puluhan tahun kita memperjuangkan itu, tapi kita sudah sampai pada satu kesimpulan, sudah maslahatnya seperti ini. Pancasila yang 5 itu gak ada embel-embel tambahan dalam pasal pertama itu, gak ada. Kalau kita berbicara seperti itu, wah, diserang, NU ini oportunis, NU ini mengkhianati hajanah intelektualnya sendiri. Wah, dicap naon lah macam-macam, ulama ulama pemerintah, ya, apalagi ulama kemenang yang dalam 200 daftar dai itu. Oh, macam-macam lah, ya, macam-macam. Kita lihat dulu nih di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menghapus gelar formalnya sebagai Rasulullah dalam traktat perjanjian Hudaybiyah atas permintaan Quraisy yang belum mengakui kenabiannya. Ini. Jadi ketika Rasulullah SAW melakukan perjanjian damai dengan kafir Quraisy, nah di sana tertulis hada ma qada alaihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wa ana Muhammadun abdillah. Tsumma qala la alif umur Rasulullah, hapuslah ya Rasul, hapus Muhammad. Nah, Rasulullah hapus. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah, karena tidak disetujui kata kafir Quraisy, enggak, kalau kami mengakui anda itu sebagai Rasulullah, enggak perlu kami berperang dengan anda. Justru kami berperang itu karena enggak mengakui anda sebagai Rasulullah. Udah, Muhammad bin Abdullah saja. Kata Rasulullah, Ali pupus ganti Muhammad bin Abdullah. Enggak mau ya Rasul, anda diutus oleh Allah untuk mendeklarasikan anda sebagai Rasulullah. Enggak, lebih baik saya mati, ya, daripada saya hapus ini. Kata Rasulullah, ya ganti. Oh ya, akhirnya Rasulullah dihapus. Bain ma qada baina Muhammadin bin
Abdullah. Dihapus gelar formalnya Rasulullah, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Untuk apa? Supaya terjadi kesepahaman, supaya terjadi kesepakatan damai. Dan kita tahu dengan disetujuinya perjanjian Hudaybiyah dengan kafir Quraisy, dengan musyrikin Quraisy, kaum muslimin bisa leluasa berdakwah, melebarkan sayap ke negara-negara tetangga. Ya, pada masa gecatan senjata itu kan, kaum muslimin dakwah ke sana, dakwah kemari. Kenapa? Karena sudah damai dengan Quraisy itu, gak ada hoak dari tetangga gitu kan, gak ada oposisi gitu kan. Kita fokus ke dunia luar, memperkuat armada, memperkuat kaum muslimin, memperbanyak dapil gitu kan, kalau istilah sekarang. Nah, jadi ketika kita menghapus Piagam Jakarta, Rasulullah saja supaya terjadi perjanjian damai, kesepakatan untuk berdamai, Rasul menghapus gelar formalnya sebagai Rasulullah. Berjasa mana? Pahala mana? Lebih berat mana? Menghapus kalimat Rasulullah dengan menghapus Piagam Jakarta? Hah? Lebih berat mana? Lebih berat Rasulullah, keimanan masalahnya. Tapi Rasulullah supaya terjadi damai, hapus saja. Dihapus. Nah, Rasulullah juga menghapus gelar formalnya sebagai Rasulullah, padahal beliau diutus oleh Allah untuk itu. Tapi karena ada keuntungan, karena ada manfaat, strategi yang lebih besar, disimpan dulu sesuai dengan permintaan mereka. Nah, dalam Pancasila juga, Piagam Jakarta juga kita hapus, biarlah Pancasila bisa diterima oleh semua golongan, sehingga tidak ada indikasi, tidak ada kecurigaan bahwa NKRI ini menjadikan umat Islam sebagai warga negara kelas 1. Sebab tercantum di dalam Pancasila dan diwajibkan ya untuk seluruh umat Islam menjalankan syariat agamanya. Dihapus. Keun welah kata-kata nama dihapus, nu penting umat Islam bisa ngajalankeun, dihapus oge. Saya pernah ketika kita debat di Masjid Agung ya Kak, ya, di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, saya ingat tanggal 23 Desember 2016 dengan DPP HTI itu, DPP HTI ya. Saya tanya gitu kan, katanya Indonesia tidak menegakkan syariat Islam. Saya tanya, apakah sholat itu syariat Islam? Bukan syariat Islam. Apakah puasa, haji, zakat, kemudian mengajarkan ilmu agama itu syariat? Bukan. Ya syariat. Itu dilarang di Indonesia? Enggak. Enggak. Loh, dari mana Anda bilang bahwa Indonesia ini tidak menjalankan syariat Islam? Pemerintah tidak melarang sholat, justru di setiap kepemerintahan ada masjidnya, ada tempat sholatnya ya. Masjid di tingkat desa namanya Masjid Jami dulu itu, tingkat kecamatan masjid besar, tingkat kabupaten Masjid Agung, tingkat provinsi Masjid Raya, bahkan ada masjid nasional. Seberangnya Monas ya. Seberangnya Monas. Seberangan Monas. Di Istiqlal gitu kan. Bahkan di dalam komplek Istana Presiden itu ada Masjid Baitur Rahim itu. Coba, untuk sarana prasarana kaum muslimin sholat tadi larang, dianjurkan. Bahkan haji ayat dirjenna gitu kan. Kemudian masalah keagamaan ayat dirjen agama Islam khusus dan yang lain-lain. Ya, semarak di mana-mana. Pesantren makmur, alhamdulillah sakieu mah. Nya makmur, rumah sama sumur gitu kan. Ya. Pesantren santri ribuan, masa disebut tidak menegakkan syariat? Situ waras atau buta gitu kan ya. Sekali lagi, syariat Islam itu luas. Sholat syariat Islam jelas. Dari mana mereka bilang bahwa Indonesia tidak menegakkan syariat Islam? Aku gak ngerti. Memang jadi NU itu berat ya, biar aku saja. Nah, ya, itu strategi. Dengan Pancasila diterima oleh semua kalangan agama di Nusantara ini, umat Islam bisa bebas berdakwah. Di Bali yang mayoritas Hindu, umat Islam bisa berdakwah. Di Manado yang mayoritas Nasrani, masjid tegak berdiri di sana, para ustadz dikirim ke sana. Coba kalau ada kecemburuan sosial karena menganggap umat Islam dianggap sebagai warga negara kelas 1 karena secara jelas dicantumkan di dalam Pancasila,
ini benih-benih permusuhan. Bisa saja yang menyulut orang yang hatinya busuk, ya, fi qulubihim zaigun, gitu kan, bisa saja mengompori non muslim. Sudah, keluar saja, berontak saja dari NKRI. Kenapa? Kalian itu warga negara kelas 2, warga negara kelas 3, kelas pertamanya muslim, tuh tinggalin Pancasila dan yang lain-lain. Sehingga timbul benih-benih kecewa, terzolimi, berontak, kekacauan di mana-mana. Siapa yang rugi? Kita semua yang menanggung akibatnya. Oleh karenanya para kiai kita bijaksana. Oke lah, kita hapus, udah dihapus, ku dihapus ogen, syariat mah tetap berjalan. Itu di dalam hukum positif. Misalkan ya, di dalam peraturan perundang-undangan, Pak, baca dong. Ya, undang-undang disusun oleh DPR itu, ya. Itu inspirasinya mau dari mana saja bebas. Mau dari kearifan lokal bisa. Mau dari intisari ajaran agama bisa. Bisa, masuk saja menjadi anggota parlemen, usulkan, kemudian disepakati, jadi. Makanya lahirlah perda syariah, gitu kan. Itu kan bisa, meskipun polemik tapi bisa. Ya. Jadi jangan menjadi orang yang putus asa. Men sana in corpore sano, ngomong ke sana, jalannya ke sono, gitu kan. Kita masih punya lahan, disediakan dalam demokrasi itu, silahkan. Yang penting konstitusional dong, ya. Kita bisa. Makanya banyak sekali lah kompilasi hukum Islam, ya, kompilasi hukum Islam, ya, KHI itu kompilasi hukum Islam. Kemudian undang-undang pernikahan, ya, undang-undang nomor 1 tahun 74, ya, tentang perkawinan 74, ya. Kemudian undang-undang tentang banyak lah, ya, undang-undang tentang zakat banyak, tentang wakaf banyak, tentang sholat tuh, gitu kan. Hari manfaat mah, gitu kan. Dan diundang-undangkan ke sarolat, gitu kan. Ya, kenapa? Kita sholat itu bukan atas perintah undang-undang, ya. Need, kebutuhan kita sebagai umat Islam untuk sholat itu gak perlu diundangkan, gitu kan. Ya. Oke, jadi kemana-mana ini. Kemudian masih dalam tema ini, sebagian ulama memperbolehkan mengadakan perjanjian dengan non muslim dengan syarat-syarat yang menguntungkan pihak non muslim. Contoh, ketika perjanjian Hudaybiyah itu, salah satu perjanjiannya, kalau ada orang Mekah, berisik sekali motor itu, kalau ada orang Mekah ke Madinah, maka pihak Rasulullah harus mengembalikannya, mendeportasikannya ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah lari ke Mekah, nggak usah dibalikin, mau dipakai dari TKI lah, jadi apalah boleh, gitu kan, nggak perlu dibalikkan. Secara sepihak ini merugikan. Umar bin Khattab protes kan, ya Rasul, ini rugi no, nggak adil ini. Harusnya kalau ada orang Mekah ke Madinah dikembalikan, kalau ada orang Madinah ke Mekah juga dikembalikan, atau dua-duanya tidak dikembalikan. Harusnya begitu, sama rata, sama rasa. Nah, kata Rasulullah, diam. Ada kemaslahatan yang lebih banyak. Secara sepintas memang menguntungkan mereka, tapi secara strategi justru menguntungkan kita. Makanya dalam filsafat perang itu, kita harus menang di dalam peperangan meskipun ada kita harus menang dalam peperangan meskipun ada pertarungan yang harus kita mengalah. Gitu. Nah, salah satu analisis kenapa Hitler hancur, karena Hitler punya prinsip dalam setiap pertempuran harus menang. Dalam perang harus menang itu, dalam pertempuran sebagai siasat boleh, ya, kita mengalah dulu. Yang eleh boleh pertempuran itu, tapi perangnya harus menang. Ya, perang kan bukan hanya fisik nih. Ini termasuk strategi juga perang. Secara politis, secara strategi umat Islam menang di sini. Dalam perjanjian ini. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, misalkan kalau ada orang Mekah ke Madinah, motifnya tidak mungkin hanya ada dua. Pertama, mau masuk Islam. Kedua, memang orang munafik. Ketika memutuskan untuk dikembalikan, dua-duanya positif. Kalau yang niatnya suci ingin memeluk Islam di Madinah, dikembalikan ke Mekah, mudah-mudahan bisa mengajak saudara atau tetangganya masuk Islam sebagai duta, ya. Kalau munafik, ya kita kembalikan,
ngapain kita memelihara virus, ya? Ngapain kita memelihara warga negara Indonesia yang sudah membakar paspornya dan berbaiat di Syria kepada ISIS yang sekarang merengek-rengek ingin kembali ke Indonesia? Ngapain ya, ngurus virus gitu kan? Harus begitu, kembalikan saja ke Syria biar jadi budak seks ISIS. Enggak kalau kasarnya gitu kan. Tapi pemerintah kita kurang kumaha ya, kurang apa bijaksananya? Pemerintah yang sudah bijaksana seperti itu masih membuka tangan terbuka kepada orang yang pede dalam videonya, kami membakar paspor WNI, kami bergabung dengan ISIS di khilafah Islamiyah. Mau pulang lagi merengek-rengek, kita kembali. Ayo sok daerah sok menjilat lidah sendiri, biar sejarah yang menentukan gitu kan. Karena seorang laki-laki sejati itu pantang menjilat ludah sendiri gitu kan. Nah tapi kalau ada orang Madinah yang lari ke Mekah, pilihannya cuma ada satu. Dia gak betah tinggal di Madinah, dan sudah dipastikan orang mukmin sejati itu pasti akan betah tinggal di Madinah karena bisa menjalankan agamanya dengan sempurna, dengan bebas. Ngapain lari ke Mekah kecuali ada udang di balik batu? Batunya hilang, udangnya datang. Aku tahu maksud dirimu. Terus gak hafal ya lagu wali ya. Nah, diam-diam. Nah, gak perlu dijelaskan lah. Oke. Nah, jadi itu dalam strategi. Jadi dalam Al-Mafahim lima Ashkala min Talkhisi Kitab Muslim, ya, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Oke. Kemudian ini di dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ya, ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nih biasanya orang kanan itu pakai Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim juga pakai boleh berdamai dengan non-muslim dengan syarat yang tidak menguntungkan kaum muslimin ketika ada kemaslahatan yang kuat dan menolak terjadinya hal yang lebih buruk. Dihapusnya Piagam Jakarta karena ada kemaslahatan bagi bersama dan untuk menolak kemadaratan yang lebih besar yang justru akan membuyarkan konsentrasi kita membina umat, membina masyarakat. Jangan disibukkan dengan menumpas gerakan teror, disibukkan dengan menumpas gerakan separatis, pemberontakan di mana-mana. Hapuslah biar gak banyak tugas. Kurang kumaha bijaksana. Kemudian bagaimana nalar teologis dan politik Nahdlatul Ulama tentang penerimaan total negara Pancasila sebagai bentuk final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Tonggak sejarah.